Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Marilah kita awali kelas 12 ini dengan materi pembelajaran sifat koligatif larutan. Sebelum kita mengetahui apa itu sifat koligatif larutan, Anda perlu mengetahui dulu apa yang dinamakan dengan konsentrasi. Nah, konsentrasi macamnya ada 3. Yang pertama adalah molaritas. Molaritas dilambangkan dengan M besar. Apa molaritas? Molaritas adalah ukuran kepekatan suatu larutan yang dinyatakan dalam mol zat terlarut di dalam 1 liter larutan. Molaritas yang dilambangkan M besar tadi bisa ditulis M sama dengan mol dibagi liternya. M mol per liter. Nah, Anda perlu tahu juga bahwa mol itu diperoleh dari gram dibagi ml. Liter nama lainnya adalah volume. Berarti kalian dapatkan rumus yang beda dengan yang pertama, yaitu adalah M mol-molnya bisa diganti gram per ml. Sedangkan liter bisa diganti dengan volume disingkat V. Apa V? V ini volume harus dalam satuan liter. Sekarang perhatikan contohnya di sini. 4,9 gram H2SO4 dilarutkan dalam 500 ml air. Berapakah molaritas larutannya? Apabila diketahui airnya H1, S32, O-nya 16. Jawab dari soal ini adalah yang pertama, hitung dulu MR dari H2SO4. MR H2SO4 di sini adalah jumlahnya ada berapa? 2 dikalikan airnya H adalah 1. Ditambah jumlahnya S di sini adalah 1 dikalikan airnya S adalah 32. Ditambah jumlahnya O ada 4, airnya O ada 16. Sehingga kalau Anda jumlah seluruhnya adalah 98. Dengan demikian kalau Anda menggunakan rumus yang pertama M mol per liter, maka carilah molnya. Molnya dicari dari gram per ml. Sehingga 4,9 gram H2SO4 sama dengan 4,9 dibagi 98 sama dengan 0,05 mol. Sedangkan volumenya 500 mili, kalau Anda jadikan liter adalah 500 mili sama dengan 0,5 liter. Sehingga M mol per liter sama dengan M 0,05 molnya dibagi liternya 0,5, 0,1 mol. Itu pengertian dari molaritas. Paham ya anak-anak? Saya harapkan semuanya bisa paham. Nanti kita latihan soalnya belakangan kalau kita sudah ke macam-macam konsentrasi yang lain. Sekarang perhatikan yang kedua. Molalitas hampir sama dengan yang pertama. Molaritas, kalau sekarang molalitas dilambangkan M kecil. Apa molalitas? Jumlah mol zat terlarut di dalam 1000 gram pelarut. M sama dengan mol per V, di mana M molalitas, mol gram per ml, V-nya adalah 1000 gram per pelarut. Sekarang bagaimana kalau Anda hanya punya pelarutnya tidak 1000, tetapi hanya punya P gram saja? Bila pelarut yang ada hanya P gram, maka V-nya ini sama dengan P dibagi 1000. Sehingga rumus dari molalitas yang lain adalah M kecil sama dengan mol, molnya diganti gram per ml. Sedangkan apabila pelarutnya tidak serbuannya ada P, maka V-nya adalah P per 1000. Pembagian kalau dijadikan perkalian adalah dibalik. Berarti M sama dengan gram per ml dikalikan 1000 per P.
gram zat terlarut, mR-nya, P adalah gram pelarut. Sekarang perhatikan contoh soalnya. 30 gram CH3COOH asam cuka dilarutkan di dalam 100 gram air. Berapakah molaritas larutannya? Sama dengan yang pertama tadi, molaritas yang Anda cari pertama kali adalah MR dari zatnya ini. MR dari CH3COOH sama dengan jumlah C-nya ada berapa? Ada 2. Berarti 2 kali ARC adalah 12. Ditambah jumlahannya ada berapa? 4. Berarti 4 kali AR-nya H adalah 1. Jumlah O-nya ada 2. 2 kali AR-nya O 16. Sehingga kalau Anda jumlahkan ketemu 60. Dari rumus yang di sini M gram per MR kali 1000 per P, maka Anda dapatkan M sama dengan gramnya 30. Ini diketahui dalam soal. Dibagi MR-nya 60, ini dikalikan 1000 per P. P-nya adalah 100. Sehingga Anda dapatkan nilai 5 mol. Paham ya anak-anak ya? Ini sudah yang kedua, molaritas M besar, molaritas M kecil. Sekarang konsentrasi yang terakhir, yang ketiga untuk kelas 3. Kalau Anda kuliah bisa lebih dari itu. Yaitu adalah fraksi mol, dilambangkan X besar. Apa fraksi mol? Gampang anak-anak. Perbandingan antara mol zat yang terlarut atau pelarut dengan mol total. Total di sini adalah zat terlarut ditambah zat pelarut. Terlarut ditambah pelarut itu namanya larutan. Dengan demikian rumusnya adalah X sama dengan N1 dibagi N1 ditambah N2. N1 adalah mol terlarut, N2 adalah mol pelarut. Perhatikan contohnya. 30 gram asam cuka, 30 gram urea dilarutkan di dalam 36 gram air. Berapakah fraksi molnya? Sama dengan yang molaritas maupun molaritas. Yang Anda cari pertama kali adalah MR-nya. MR dari urea adalah 60, caranya seperti tadi. MR dari air adalah 18. Sehingga mol dari cuka jumlah gram dibagi MR sekian, mol dari air gram dibagi MR sekian. Dari rumus X sama dengan N1 per N1 plus N2, maka Anda dapatkan ini. X sama dengan 0,5 mol zat yang terlarut urea dibagi mol terlarut urea ditambah mol pelarut yaitu air. Sehingga kalau Anda jumlahkan 0,5 dibagi 2,5. Kalau komanya hilang jadi 5 per 25. 5 per 25 dicoret 1, dicoret 5 seperlima. Seperlima itu adalah 0,2. Paham ya anak-anak ya? Saya harapkan semuanya bisa dipahami. Untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sampai di sini. Setelah ini kita mari berlatih latihan soal-soal.